Hei, kamu yang lagi lelah, mungkin ini saatnya berhenti sebentar, tarik napas, dan duduk tenang bersama firman Tuhan. Percaya deh, satu ayat bisa mengubah harimu bahkan hidupmu. Yuk, renungkan firman-Nya bareng-bareng hari ini. Bacaan Alkitab, Filipi 2 ayat 3-5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati adalah sebuah kualitas yang sering disalahpahami sebagai kelemahan. Dalam dunia yang mendorong pencapaian, keunggulan, dan pengakuan, bersikap rendah hati dianggap tidak menguntungkan. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa justru dalam kerendahan hati, kita menemukan kekuatan sejati sebagai anak-anak Allah. Yesus Kristus sendiri adalah teladan utama dari kerendahan hati. Ia adalah anak Allah yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, namun memilih datang ke dunia dalam rupa seorang hamba. Ia lahir di kandang, tumbuh dalam keluarga sederhana, dan menghabiskan hidupnya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan, ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia, sebuah tindakan kasih yang lahir dari kerendahan hati yang sempurna. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Rendah hati adalah kesediaan untuk menempatkan kehendak Allah di atas kehendak diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain dengan tulus. Orang yang rendah hati tidak perlu memamerkan pencapaian atau merasa lebih baik dari yang lain. Ia mengenal identitasnya dalam Kristus dan tidak terguncang oleh pujian atau hinaan. Kerendahan hati juga membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan. Dalam Yakobus 4:6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini berarti bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memberi ruang bagi kuasa dan kasih-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Memaafkan orang lain meskipun kita merasa benar, mendengarkan dengan tulus, bukan hanya ingin didengar, mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman, memberi tanpa mengharapkan imbalan, mengangkat dan menghargai orang lain tanpa iri. Bayangkan jika dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, setiap orang hidup dengan kerendahan hati. Tidak akan ada persaingan yang tidak sehat, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam. Sebaliknya, akan tumbuh kasih, pengertian, dan damai sejahtera. Rendah hati juga adalah buah dari pertumbuhan rohani. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari betapa kecilnya kita dibandingkan dengan kebesarannya. Dan dari pengenalan itu, kita akan semakin terbentuk menjadi pribadi yang tidak haus akan pengakuan manusia, tetapi yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Penutup, hari ini mari kita merenung dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku hidup dengan kerendahan hati seperti Kristus? Apakah aku rela untuk menempatkan orang lain lebih utama dari diriku sendiri? Mintalah kepada Tuhan hati yang lembut dan sikap yang rendah hati, karena disitulah kita akan menemukan damai, kasih sejati, dan kuasa untuk menjalani hidup sebagai saksi Kristus yang setia. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Matius 5:5. Kita berdoa, Tuhan Yesus, ajar aku untuk rendah hati seperti Engkau. Patahkan keangkuhan dalam hatiku dan bentuklah aku menjadi pribadi yang lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Pakailah hidupku untuk mencerminkan karakter-Mu. Amin.